Ini yang ditanyakan sama Mukid tadi ya. Apakah najis yang terkena air kurang dari 2 kula, maksudnya seperti itu ya, air sedikit 1 ember, ini langsung najis atau tidak? Nah, jawabannya pembagian ini akan dibahas nanti di bab najis, kita akan bahas sedikit saja. Najis yang dimaafkan dan tidak dimaafkan. Apa itu dimaafkan dalam bahasa Arabnya? Dima'fu. Ya, nanti kita akan mengenal namanya dima'fu atau tidak. Dalam arti walaupun pakaiannya terkena najis, airnya terkena najis, najis enggak? Namanya terkena najis ya najis. Cuman dia tetap digunakan untuk sholat tetap sah. Airnya digunakan untuk wudhu tetap sah. Pakaiannya digunakan untuk sholat tetap sah. Karena dimaafkan. Itu maksudnya dimaafkan. Tetap najis tapi dimaafkan. Sekarang apa saja? Ulama membaginya menjadi ada 4. Ya. Yang pertama tidak dimaafkan baik di air ataupun di pakaian. Contohnya apa ini? Air terkena air kencing, ya. Air terkena kotoran hewan, air sedikit tadi. Jadi baik najisnya masuk ke dalam air, dimasukkan atau masuk sendiri, bukan berarti si tainya loncat ke dalam ember, tapi misalnya cecaknya di atas ember kemudian berak di situ, kemudian masuk ke dalam ember, dia tetap najis. Berbeda dengan air yang 2 kula tadi. Ya, kemasukan najis tapi berubahnya dengan sangat walaupun banyak sangat banyak terus berubah tapi masuknya dengan sendiri maka dia tidak najis ya tetap ataupun tidak menjadi mustamal. Tapi kalau seandainya ini air sedikit kemasukan najis kotoran hewan ataupun kotoran manusia maka dia menjadi najis. Ini tidak akan dimaafkan. Ataupun di pakaian kita kencing berdiri misalnya cipratannya kemana-mana dan kita tahu itu cipratannya terkena kepada celana kita maka otomatis si celana kita menjadi najis ya. Kemudian yang kedua, bukan kedua sih sebenarnya ada 4, cuman saya rangkum menjadi 2, tidak dimaafkan di air dan pakaian. Yang kedua, nah ini yang dimaafkan baik di air ataupun di pakaian maka ini dimaafkan. Contohnya seperti apa? Najis yang sangat kecil. Dan sangat kecil ini tidak nampak. Contohnya kita kencing sudah hati-hati. Dan kita yakin tidak ada yang kena kepada celana kita. Ya, cuman kan tidak kasat mata. Kadang-kadang ada cipratan yang kita tidak sadar bahwa celana kita terkena cipratan tersebut. Tapi kita sudah hati-hati. Ya, contohnya duduk kok duduk sih kencing dengan jongkok gitu ya, kemudian kita arahkan supaya tidak menciprat ke kita, kemudian kita ceboknya juga dengan benar tapi masih ada yang tidak kasat oleh mata kita maka ini dimakfu di pakaian ataupun di air. Contohnya seperti apa di air? Kita baru kerja tiba-tiba tangan kita berdarah, kemudian kita udah cuci dan sebagainya dan kita yakin tidak ada darah. Udah yakin tidak ada darah. Cuman tiba-tiba keluar sedikit. Kemudian kita masukkan tangan kita ke dalam ember. Misalnya ada barang yang jatuh. Dan kita nggak sadar bahwa di sini ada darahnya. Masuk. Karena nggak kasat mata. Ditambah lagi tidak sengaja. Ya, maka ini tetap tidak menjadi mutanajis. Yang ketiga, dimaafkan. Di mana? Di pakaian. Tapi tidak di air. Contohnya apa? Seperti darah yang sedikit. Darah yang sedikit. Contohnya 1 tetes, 2 tetes karena di tangan kita ada borok misalnya. Gudigen. Kalau bahasa Jawa tuh gudigen. Kalau di Sunda itu borok. Ya, budug. Budug. Tiba-tiba ada darahnya di budug tersebut. Kemudian terkena baju kita dan memang sedikit 1 tetes 2 tetes kemudian kita sholat dengan baju yang terkena najis tersebut boleh tidak?
Boleh, yang penting kadarnya sedikit. Dan sedikit itu seberapa? Itu tergantung daripada kebiasaan masing-masing. Ya, termasuk adat, tergantung dari adat masing-masing. Kemudian yang keempat, nah dia dimaafkan cuma di air saja, tapi tidak di pakaian. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Contohnya seperti kemasukan bangkai yang tidak berdarah. Contohnya lalat, semut, kecoa, terus cicak, ya. Air sedikit 1 ember. Tiba-tiba ketika mau wudhu di dalam banyak semut. Mutanajis nggak sebenarnya? Mutanajis karena kemasukan bangkai semut, ya. Cuman karena masuknya tidak dengan sengaja si semut tersebut, maka walaupun dia mutanajis tapi dia dimaafkan atau dimaafu. Boleh digunakan untuk berwudu? Boleh. Buang saja dulu semutnya, jangan langsung dipakai juga. Buang dulu semutnya atau lalatnya atau cicaknya, karena cicak gak berdarah, dikeluarkan. Kemudian kita berwudu menggunakan air tersebut, maka masih boleh. Ya. Jadi pertanyaan, kalau air tersebut kemasukan bangkai tikus. Tikusnya kecil. Mutanajis enggak? Langsung jadi mutanajis. Kalau seandainya semut kecil tadi, kalau di air maafu. Kemudian si semut itu masuk ke dalam kantong kita, kemudian kita sholat membawa bangkai semut, sah nggak sholatnya? Hah? Tidak, karena bangkai tadi hanya dimaafkan di air saja, tapi tidak di pakaian. Berbeda yang sini, di pakaian dimaafkan tapi tidak di air. Apa tadi? Darah. Jadi kalau seandainya darah sedikit, kalau tadi kan yang dimaafkan baik di air atau pakaian itu darah yang benar-benar sedikit, tidak kasat mata, gitu ya. Kita sudah tahu di sini ada darah, dikumbah weh. Berarti ini sedikitnya udah hilang. Berarti ini dikategorikan banyak, dimasukkan kemudian bercuci di situ. Walaupun sedikitnya masih kasat mata, maka dia menjadi mutanajis. Tidak dimaafu lagi. Jadi harus membedakan mana yang dimaafu di air saja, mana yang dimaafu di pakaian saja tapi tidak di air, mana yang dimaafu atau dimaafkan di air dan pakaian. Mafhum? Ada pertanyaan lain? Gimana? Terus? Kena baju? Bangkai? Bulu? Bulu kucing yang atau banyak sesuatu atau anggota tubuh yang terlepas dari hewan ini menjadi najis, ya, kecuali bulu atau bulu dari hewan yang halal dimakan. Apa contohnya? Bulu sapi, bulu ayam, ini baru boleh. Tetapi kalau seandainya bulu kucing, maka dia menjadi najis. Makanya jangan dipakai untuk sholat. Maksudnya seperti apa? Ya, kita bersihkan dulu. Apalagi kita pecinta kucing, ya, maka dibersihkan dulu. Kalau seandainya tiba-tiba masih ada 1 helai atau 2 helai dan kita sudah membersihkannya, sah nggak sholatnya? Sah, ya, karena kita tidak tahu. Berarti ini tidak kasat mata pada saat itu. Karena saking kecilnya itu bulu kucing. Mahfum kan? Kita sudahi saja sampai sini dulu ya. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri.
Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.